Selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenal apa yang disebut dengan sudut radian atau sudut fase dalam derajat listrik. Derajat juga kita bisa mengenal derajat listrik atau sudut radian. Kemudian ada juga derajat busur. Jadi kalau misalkan derajat busur seperti ini misalnya, ya, sebuah lingkaran ini terdiri dari 360 derajat. Jadi mulai dari 0, ya, sampai dengan 0 lagi, itu 360 derajat. Itu disebut derajat busur. Dalam mencari nilai-nilai pada arus atau tegangan AC, kita biasa mengenal apa yang disebut dengan derajat listrik atau sudut radian. Ya, apa yang disebut dengan radian atau derajat listrik. Nah, derajat listrik itu kalau kita gambarkan dalam bentuk arus bolak-balik listrik yang kita gunakan arus bolak-balik seperti ini. Ini bentuk gelombang seperti ini, satu puncak positifnya dan satu puncak negatifnya itu disebut dengan satu periode. Atau sebenarnya dalam gerakan putarannya ini disebut satu lingkaran penuh. Seperti ini. Satu lingkaran penuh, yaitu positif, ini positifnya, lalu negatifnya. Ini positifnya, lalu negatifnya. Jadi satu lingkaran penuh. Nah, dalam satu lingkaran penuh ini, derajat busurnya ada 360 derajat. Dari sini, ya 180 derajat sampai di sini. Ini. Kemudian sampai lagi ke 0, itu 360 derajat. Itu derajat busur. Biasa juga kita gunakan dalam geometri pada matematika. Kemudian kalau derajat radiannya atau derajat listriknya, atau biasa juga disebut beda fasenya dari 0 misalnya, 0 kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya seperti ini sampai dengan 180 derajat. Ini biasa disebut dengan 0 sampai dengan V. Ya, catatan V, sekali lagi, V itu sebenarnya dalam menghitung keliling lingkaran, satu lingkaran ini, ya, V itu adalah 22/7. Dari mana 22? 22 itu adalah keliling lingkarannya. 7 itu adalah garis tengah atau diameter lingkaran. Lalu dibuat percobaan begitu rupa sehingga diperolehlah rumus 22/7 itu untuk mencari keliling dan seterusnya. Nah, di dalam ilmu listrik kita menggunakannya menjadi radian, ya. Jadi apa yang disebut dengan radian itu nanti kita akan telusuri bersama, di mana dari 0 sampai dengan 180 derajat itu V, kemudian satu lingkaran penuh itu 2V. Kalau begitu dapat kita bagi-bagi dari 0 sampai 90 derajat sampai di sini, ya, itu adalah 1/2 V. Ya, 1/2 V karena sampai sini itu V. Ini tengah-tengah berarti 1/2 V. Kemudian kalau kita lihat pada lingkarannya, ya, dari 0 sampai dengan di sini adalah 1/2 V, 90 derajat itu sama dengan V/2 atau 1/2 V. Kemudian 60 derajat itu sama dengan V/3 atau 1/3 V. Kemudian 45 derajat itu V/4. Kemudian 30 derajat itu V/6. Jadi dapat kita hitung ini V/6, 30 derajat.
kemudian 45 derajat itu V per 4, kemudian 60 derajat itu sama dengan V per 3, 90 derajat adalah V per 2, dan seterusnya ke sini, ya. Dapat kita lihat juga di sini, ya. Misalkan pada 120 derajat itu 2V per 3 atau 2 per 3V, itu sama saja. Itu radiannya. Kemudian pada 135 derajat itu sama dengan 3 per 4V, ya, 3 per 4V, ya, atau 3V, ya, 3V per 4. Kemudian 150 derajat itu sama dengan 5V per 6. 180 derajat itu sama dengan V, ya. Jadi V adalah 165 derajat. Di mana V itu, di mana tadi V adalah 22 per 7, ya, 22 per 7, ingat-ingat. Lalu 22 per 7 itu nilainya adalah 3,14. Jadi V itu 3,14. 3,14 itulah yang disebut dengan radian, ya. Jadi 180 derajat busur itu sama dengan 3,14 radian. 3,14 radian. Dan seterusnya bisa kita konversi. Nanti kita lihat selanjutnya. Ini hanya pemahamannya saja. Kalau begitu, 1 radian sama dengan berapa? Ya. 1 radian sama dengan berapa? Ya. Dalam perhitungannya, ya, 1 radian itu adalah pengertian radian. 1 radian, ya, sudut radiannya ini misalnya, ya, sudut radiannya ini, kalau sudut busurnya berapa, itu bisa kita cari. Karena apa? Karena dari sini sampai di 180 derajat itu 3,14 radian. Berarti 1 radian itu sama dengan 180 bagi 3,14. Itu dapat sudutnya ini. Namun pengertian radian itu sendiri, apa itu radian? Sudut radian adalah besarnya sudut yang diapit oleh 2 jari-jari, ya. Besarnya sudut yang diapit oleh 2 jari-jari, di mana busurnya sama dengan panjang jari-jari. Ya, jadi busur yang warna merah ini atau radian yang warna merah ini panjangnya sama dengan panjang jari-jari. Berarti 1 radian, ya, 1 radian adalah sudut yang diapit oleh 2 jari-jari di mana busurnya sama dengan panjang jari-jari. Pengertian 1 radian seperti itu. Kalau dalam derajatnya 1 radian adalah sama dengan 180 dibagi dengan V. Ini 1 radian. Saya ambil fasilitas konversi ini diambil dari Google. Tulis saja kata kuncinya konversi radian ke derajat, maka akan ditampilkan seperti ini. Lalu kita tinggal tulis saja, ini radiannya. Kalau radian ke derajat, ya, kita tulis di sini, kita klik di sini, kita pilih radian, maka otomatis di sini akan keluar derajat. Berarti kalau kita tulis 1 di sini, maka keluar derajatnya. Jadi 1 radian, nilai derajat busurnya adalah 57,3. Ya, kita bulatkan 9-nya, 3. Ya. Saya ulangi sekali lagi, 1 radian adalah 180 per V atau per 3,14 kali dengan 1, maka nilainya adalah 57,296 derajat busur. Nah, jadi kalau kita cari, kita tulis misalkan di sini 2, berarti tinggal kita kali dengan 2 saja hasil ini tadi. Maka 2 radian sama dengan berapa? Ya. 3, kita tulis 3, maka 3 kali dengan
ini berarti 3 kali 57,296 derajat, maka akan diperoleh hasilnya. Contoh misalkan 6 radian, ya. 6 radian itu sama dengan 6 kali 180 per 3,14 ini. Per 3,14 ini hasilnya adalah 343,77 atau 757 derajat. Nah, coba kita ganti 7. Nilainya berapa? Kita harus ingat bahwa derajat busur ini paling tinggi hanya 360 derajat. Kenapa? Karena satu lingkaran ini nilainya adalah 360 derajat. Jadi berarti kalau dari sini sampai di sini adalah V dan V itu adalah 3,14, maka satu lingkaran penuh ini tidak akan lebih dari 6,28. Ya, 6,28 radian. Jadi satu lingkaran itu hanya berkisar antara 6,28 radian. Kenapa? Karena 2V. Ya. Karena dari sini ya sampai di sini itu 2V, di mana V itu hanya 3,614. Berarti kalau 2V berarti hanya 6,18 sekian misalnya. Itulah radian yang kita maksudkan dalam sudut beda fase listrik yang nanti berguna untuk kita mencari nilai sesaat, ya, nilai sesaat dari listrik ini. Jadi tegangan ini misalnya tegangan maksimumnya ada di puncak ini di sudut 90 derajat, maka nilai setiap titik yang ada pada derajat ini dapat kita hitung, di mana nilainya adalah V maksimum ini atau V peak ini dikali dengan sinus dari derajat radian yang kita hitung atau yang kita pelajari kali ini. Jadi kita pelajari derajat radiannya, ya, atau sudut radiannya, di mana kita akan mencari sinusnya atau sinusnya untuk dijadikan variabel dari V maksimum atau V peak dikali dengan sin theta atau sin alfa atau sin beda fase dari setiap titik ini. Ya, jadi nanti kita akan pelajari itu pada nilai sesaat dari tegangan AC yang kita miliki ini. Nah, itulah yang saya maksudkan tadi dengan radian. Jadi radian itu adalah sebuah sudut yang diapit oleh dua jari-jari di mana busurnya sama dengan panjang jari-jari. Itulah satu radian. Jadi dalam perhitungannya satu radian adalah 180 derajat dibagi dengan V, maka diperoleh 57,296 derajat. Itu kalau satu radian. Nanti dapat juga kita hitung, kita kalkulasi dalam aplikasi ini. Cari saja aplikasi ini di Google dengan menulis konversi radian ke derajat dan kita cari setiap radian itu berapa derajat dan seterusnya, lalu atau dibalik atau kita cari misalkan ini kita ganti dengan derajat, ya, lalu kita tulis berapa derajat maka keluar radiannya di sini. Contoh yang di bawah ini misalkan ini. Jadi konversi derajat ke radian, tinggal kita balik saja, di mana derajatnya kita ganti, ya. Kita ganti ini derajat, maka di sini diganti dengan radian. Maka kalau kita tulis misalkan 1 di sini itu berarti 1 derajat. Kita tulis 10 derajat, berarti 10 derajat sama dengan berapa radian dan seterusnya. Lalu dari nilai radian inilah yang kita cari sinusnya untuk kita jadikan rumus atau elemen dari rumus untuk mencari nilai sesaat dari tegangan AC kita pada setiap sudut fasenya. Jadi aplikasi ini konversi, ya, radian ke derajat
atau derajat ke radian dapat kita cari di Google. Jadi sekarang kita dipermudah dengan IT sehingga dapat kita gunakan. Jadi contoh misalnya untuk 6 derajat itu adalah 6 radian ini adalah 6 dikali dengan 180 bagi V atau per V diperolehlah 343,775 derajat. Demikian juga kalau misalkan kita konversi dari derajat ke radian. Jadi 1 derajat ya. 1 derajat ini adalah 0,0174 sekian radian. Rumusnya ini diperoleh dari sini. Jadi 1 derajat dikali dengan V. Saya ulangi, saya tekankan di sini 1 derajat kali dengan V per 180. Hasilnya adalah ini ya, hasilnya ini. Itu untuk 1 derajat karena kali dengan 1. Ya, 1 kali dengan V dibagi 180. Kalau dari radian ke derajat ini 180 dibagi dengan V, ini dari radian ke derajat. Kalau dari derajat ke radian adalah V dibagi dengan 180. Ini ingat-ingat rumusnya atau dalam logika juga bisa kita temukan kalau kita sudah memahami apa itu derajat, apa itu radian dan seterusnya. Nah, ini kalau 1 derajat ya, hasilnya 0,017 radian. Tapi kalau 10, maka 10 ini dikalikan dengan V per 180 diperolehlah hasilnya ini. Jadi kalau tadinya hanya di atas ini 0,0 itu kalau 1, di sini menjadi 0,1 dikali 10. Ini untuk 10. Dan seterusnya untuk 30 misalnya ya, kita bisa cari. Jadi mengkonversi derajat ke radian dapat kita hitung atau dapat kita kerjakan. Demikian juga mengkonversi radian ke derajat menggunakan aplikasi ini. Jadi kita tidak mengalami kesulitan, tinggal kita cari saja. Nah, inilah pengertian derajat ke radian atau pengertian radian ke derajat dan seterusnya. Dapat juga saya jelaskan seperti ini tadi. Kita kan tidak mungkin menghafal semua, misalkan sudutnya dari 0 sampai dengan 360 kita hitung derajat per derajat, tapi kita cari saja ya, kita cari saja sudut-sudut yang penting, misalkan 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat dan seterusnya sampai dengan 360 derajat. Berapa nilai sinusnya ya? Ya, berapa nilai sinusnya? Ini kebetulan ditulis masih pembulatan-pembulatan sehingga sinus dari 30 derajat itu sama dengan setengah, sinus dari 45 derajat itu sama dengan setengah kali akar 2, sinus 60 derajat itu setengah akar 3, sinus 90 derajat itu sama dengan 1, dan seterusnya ke sini. Ini dapat kita hafal. Tapi kalau misalkan 1 derajat, 2 derajat, dan seterusnya itu tidak mungkin kita hafal. Kalau sudut-sudut yang penting ini di dalam misalkan 1 kuadran atau kuadran 1 ini hanya kita ambil 4 saja atau 5 saja, misalnya 5 dengan nolnya, ya berarti kita tidak terlalu sulit dalam 360 derajat ini dapat kita hitung. Karena ini akan berulang. Misalkan dari 0 sampai dengan 90 derajat, di sini juga akan berulang. Misalkan mulai dari 1/2 akar 3 ya, 1/2 akar 3 berulang lagi 1/2 akar 2, kemudian berulang lagi setengah ya. Setengah ini sama, kemudian 0 ya, untuk 180 ini sinusnya 0 sama dengan sinus 0 dan seterusnya akan berulang. Jadi hanya yang kita hafal itu hanya ini, tapi tinggal diimplementasikan di sini sama.
ya akan sama nilainya. Sama juga misalkan 130 ini sama dengan 210. Hanya minus di sini karena di kuadran 3, yaitu nanti kita pelajari di matematika. Kenapa minus? Karena kuadran 1, 2, 3, 4 itu sudah ada ketentuan bahwa di sini semuanya, kalau di sini semuanya plus, di sini hanya sinnya yang misalkan atau cosnya yang plus, sinnya minus misalnya, dan seterusnya itu sudah ada di dalam geometri kita. Kemudian ini untuk sudutnya sudut derajat atau busur, ya, derajat busur. Kita juga bisa lihat di derajat radiannya atau sudut radiannya ini. Jadi radiannya untuk 30 derajat itu seperti yang tadi kita sudah katakan, itu V per 6. V itu 3,14 dibagi dengan 6. Dan seterusnya, ini V per 4, ini V per 3, ini radiannya ini. Ini sudut radiannya yang kita selalu gunakan ketika kita bekerja di listrik atau menghitung nilai-nilai sesaat daripada arus bolak-balik atau tegangan bolak-balik yang kita biasa kerjakan itu. Jadi sin dari V per 6 itu sama dengan setengah, ya. Sin dari V per 4 itu sama dengan setengah akar 2. Kemudian sin dari 45 derajat, dari 60 derajat, ya, misalnya, ini sama dengan 1/2 akar 3, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Ya. Nah, dan seterusnya. Cos tangen bisa kita cari, ya. Ini kita sudah buat tabelnya. Tabel ini bisa diingat. Kenapa? Karena mengingatnya hanya yang salah satu ini saja, satu kuadran saja. Kuadran yang lainnya akan berulang. Kalau ini naik, ini turun, ini naik, ini turun, dan seterusnya. Mulai dari 0, setengah akar 2, ini naik, ya, setengah akar 3 sampai 1. Jadi dari 0 sampai 1. Kalau ini dari terkecil sampai dengan 0, tertinggi sampai dengan 0. Kemudian demikian ini, hanya ini bedanya, ini polaritasnya saja yang minus karena adanya di kuadran yang berbeda. Ya, saya kira ini yang sangat penting bagi kita. Bisa juga kita cari tabel-tabel yang lain, banyak yang menampilkan tabel di Google itu, banyak sekali tabel yang dapat kita cari. Lalu kita juga bisa mencari tabel-tabel yang sudah permanen atau kita buat tabel seperti ini. Misalkan dari sudut 0 derajat, ya, sinusnya berapa, 1 derajat sinusnya berapa, 2 derajat sinusnya berapa, dan seterusnya. Baik itu dalam derajat busur maupun dalam derajat listrik atau radian. Dapat kita lakukan itu dengan menggunakan aplikasi yang tadi di atas ini. Ya, dengan menggunakan aplikasi ini. Ya. Jadi dapat kita cari itu untuk mencari sudutnya, dapat kita gunakan aplikasi ini. Untuk mencari sinusnya, nanti saya akan buatkan video yang baru. Saya kira itulah yang dapat saya gambarkan untuk konversi derajat busur ke derajat listrik atau radian. Mudah-mudahan ini berguna buat kita semua dalam menekuni ilmu masing-masing atau dalam pengembangan bakat atau hobi kita. Dan ketika ada masalah atau ada pertanyaan, bisa saja kontak saya, bertanya atau tulis langsung di kolom komentar pada YouTube, karena nanti akan diupload ke YouTube video ini. Kalau mau bertanya kepada saya, bisa menggunakan WA saya 081246141444. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna buat kita semua. Selamat belajar, sukses untuk Indonesia maju.